Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyandarkan hati, berharap, memohon dan berlindung hanya kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari yang telah ditentukan nanti kita semua beroleh syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan Jumat hari ini akan kita ketengahkan satu judul khutbah, yaitu was-was dan solusinya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang penuh barokah dan rahmat ini perlu kita ketahui bersama bahwa sebab utama seseorang terkena was-was yang berkelanjutan bahkan sering menghampiri dirinya adalah ketidaksempurnaannya dalam belajar, terutama tentang fikih, ibadah, sehingga ketika datang was-was dia tidak mengetahui solusinya. Boleh jadi malah menjadi bullying pada dirinya. Sesungguhnya was-was bukanlah hal yang baru. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sudah terjadi. Bahkan was-was ini menghampiri Nabiullah Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasalahu syaiton qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat, was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Toha ayat 120. Was-was akan tetap ada hingga hari kiamat. Karena was-was itu sendiri berasal dari bisikan setan. Was-was juga akan mendatangi setiap orang yang hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang hamba harus senantiasa sabar dan tetap melaksanakan ibadah tersebut. Perkuatlah doa meminta kehariban Allah agar dihilangkan rasa was-was ini. Dengan sebab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan tersebut akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran surah An-Nisa. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mengadukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang biasa merasakan sesuatu dalam solatnya.
Nabi SAW pun bersabda, "La yansorib hatta yasma'a sautan au yajida rihan." Janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, ia boleh berpaling sampai ia menemukan adanya suara atau mencium bau. Dan tidak mesti ia mendapati kedua-duanya sekaligus, sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin ijtima'. Hadis ini menjadi landasan suatu kaedah dalam Islam dan menjadi kaedah fikih, yaitu sesuatu tetap seperti aslinya sampai datang sesuatu yang yakin yang menyelisihinya. Jika ada ragu-ragu yang datang tiba-tiba, maka tidak membahayakan. Syarah Sahih Muslim. Sementara itu, dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, was-was itu adalah setan yang dinamakan kinzib. Apabila engkau merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah ta'us darinya. Dan tiuplah sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jemaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan khutbah kita hari ini adalah, jika kita mengalami was-was ketika sedang solat sendiri dan kita ragu sudah berapa rakaat, maka ambil yang paling sedikit. Misalnya baru 3 rakaat. Kalau ragunya sudah 4 rakaat atau belum, cukuplah tambah 1 rakaat dan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ini akan membuat setan malu. Jika was-was terjadi karena kita berpendapat bahwa dalam solat 4 rakaat sudah tahiyat atau belum, dan sudah terlanjur berdiri padahal yakin rakaat sudah 4, maka cukup sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Dikatakan dalam sebuah hadis, bila salah satu dari kalian berdiri dari rakaat kedua dan belum sempurna tegak berdiri, maka duduklah untuk membaca tahiyat awal. Dan bila telah sempurna tegak berdiri, maka jangan duduk dan sujudlah 2 kali sebagai sujud sahwi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika was-was terjadi ketika niat solat, kita berpendapat dalam hati bahwa niatnya sudah sah atau belum, maka inilah yang membuat was-was tersebut bisa cukup lama, sehingga kita berulang-ulang melakukan takbir, bahkan sampai bacaan Al-Fatihah imam sudah selesai. Inilah yang penting, segera berlindung kepada Allah dan tiupan ke kiri 3 kali dan baca ta'awuz selama hatinya sudah niat, maka solatnya sah. Demikianlah khutbah kita kali ini. Semoga Allah menghilangkan penyakit was-was yang masih bersarang dalam hati kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.